IPNU IPPNU merupakan organisasi yang berasaskan Pancasila, berakidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti salah satu mazhab dari 4 yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Organisasi ini bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah, bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954 untuk IPNU dan 8 Rajab 1374 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1955. Kini di usianya yang ke-61 IPNU dan ke-60 untuk IPPNU, organisasi remaja terbesar di Jawa Timur ini semakin mengembangkan program-programnya. Hal ini disampaikan dalam Harlah IPNU dan IPPNU yang dilaksanakan di Rejoso, Pasuruan. Dalam kegiatan tersebut juga digelar seminar bertema nasionalisme dalam bingkai Islam Nusantara. Acara ini diawali dengan nyanyian Mars IPNU IPPNU. Wahai pelajar, 1, 2, 3. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad pulang bersatu di bawah kibaran kaki IPNU. Ayo hai pelajar Islam yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa, kita bina watan nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam, jaya tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita berjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Selanjutnya Mars IPPNU. Sirnalah kelam, 1, 2, 3. Sirnalah kelam, terbitlah terang, mentari timur sudah berjaya. Ayunkan langkah, pukul genderang, segala rintangan mundur semua. Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cinta. Sujud kepala kepada Tuhan, tegak kepala lawan derita. Di malam yang sepi, di pagi yang terang, hatiku teguh bagimu ikatan. Di malam yang hening, di hati membakar, hatiku penuh bagimu berdiri. Bekal seribu bunga di taman, mekar cintaku pada ikatan. Ilmu ku cari, amal ku beri, untuk agama bangsa negeri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua IPNU Jatim Imam Fadli. Dalam sambutannya, Imam mengatakan beberapa program-program yang telah dijalankan IPNU dan IPPNU serta program-program di masa mendatang. Nah, sehingga kita buat judul bagaimana kemudian dalam forum ini ada acara bersama antara IPNU dan IPPNU. Kita ini, saya sering mengibaratkan bahwa kita ini serupa tapi tak sama, begitu kan? Kita ini serupa, sama, target grup kita sama, pelajar, santri, mahasiswa usia 12 sampai 30 tahun. Cuman yang IPNU untuk ngurus yang putra, begitu Pak Udi. Yang IPPNU untuk yang putri. Tapi kalau ngomong pelajar, ke komisariat, ke pondok pesantren, ke
ke kampus, tidak ada kemudian kita hanya ngurus pelajar putra saja, begitu kan? Tidak asik nanti katanya, kurang menarik gitu kira-kira. Begitu ya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi bagaimana kita kemudian mengaplikasikan Islam Nusantara dalam kehidupan kita. NKRI harga mati, Pancasila ada di dada gitu kan. Apalagi Undang-Undang Dasar, apalagi satunya, Bhinneka Tunggal Ika. Begitu rekan dan rekan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon ini nanti dijadikan sebagai ajang untuk bagaimana rekan-rekan kita mengasah otak dan bertanya lebih lanjut apa dan bagaimana kaitan nasionalisme dengan Islam Nusantara. Kenapa kok kemudian kita bicara nasionalisme sebagai seorang pelajar? Kenapa kemudian nasionalisme hari ini disambungkan dengan yang namanya Islam Nusantara? Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Bakus Bangpol. Dirinya merasa bangga karena para remaja memiliki kegiatan yang positif. Untuk itu, mohon izin kami membacakan sambutan tertulis pimpinan Bakesbang Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Basu, Pak Ahmad Basu, Bapak Imam Fadli, Ketua Narasumber, rekan-rekan IPNU dan IPPNU, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali pertemuan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti seminar dengan tema nasionalisme dalam bingkai Islam Nusantara. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau atau kurang lebih 500 etnik, 6 agama resmi yang diakui negara, keyakinan dan kebudayaan, kepercayaan yang sangat beragam. Perbedaan sudut pandang kebudayaan merupakan modal sekaligus tantangan yang jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap untuk bisa menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada atau toleransi. Toleransi merupakan keniscayaan, dengannya kita menjadikan segala perbedaan itu sebagai kekayaan yang dianugerahkan bagi bangsa ini, di samping kekayaan alam yang melimpah. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia telah lebih dari 1 dekade menghadapi berbagai serangan terorisme. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme yang telah menelan banyak korban jiwa. Usaha-usaha tersebut ada yang mencapai hasil gemilang dan mendapatkan banyak penghargaan. Akan tetapi tak jarang menuai protes, bahkan menemui kegagalan. Namun sebuah usaha yang berkesinambungan harus terus dilakukan. Tantangan demi tantangan, datang silih berganti. Harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pihak pemerintah dalam upaya menyelesaikan aksi-aksi terorisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau hard approach. Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Namun strategi ini ternyata tidak cukup, perlu strategi yang lain yaitu soft approach melalui deradikalisasi dan anti-radikalisasi. Mengingat maraknya transformasi radikalisme dan bahkan terorisme, baik melalui media elektronik, buku, majalah, surat kabar maupun ceramah-ceramah keagamaan, maka perlu secara cepat dan tepat diambil langkah-langkah pencegahan sehingga gerakan-gerakan atau transformasi radikalisme dan terorisme dapat dipatahkan.
Yang paling penting adalah meluruskan kembali paham atau ideologi yang mengedepankan kekerasan yang banyak diyakini oleh para ekstremis atau teroris dalam mewujudkan cita-citanya yang ingin merubah tatanan negara bangsa menjadi negara agama dengan keinginan melalui usaha penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Hal ini sangat mencederai cita-cita perdamaian yang diusahakan oleh para founding fathers dan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum acara inti dimulai, panitia membagikan hadiah dari beberapa perlombaan pada Jambore IPNU IPPNU Jatim yang digelar beberapa waktu lalu, seperti juara kompetisi foto, kompetisi tenda terbaik, dan kompetisi pentas seni dan budaya.